Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah. Semoga kita semua di masjid yang kita cintai ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sholat subuh rahimahullah. Di awal ini alhamdulillah tadi cuacanya cerah ya. Cuacanya cerah, tidak tahu tadi malamnya. Jadi yang ketika berangkat ke sini cuacanya cerah, alhamdulillah. Biasanya ketika sebelum ya akhir-akhir ini lah itu ada yang membuat kegelisahan kami ketika seperti ini, dalam artian safari subuh, mengisi kajian ketika subuh. Kenapa? Karena ketika sebelum sini lah waktu itu, ya cuacanya cerah, alhamdulillah. Sekarang kan alhamdulillah sudah mendung-mendung kemarin ya, sampai hujan kemarin malam. Jadi ketika cuaca cerah waktu sebelum di sini yang lalu ya, itu di jalan ketika cerah, di jalan ketika mengisi sholat subuh itu banyak sekali anak-anak di jalan, yang mana anak-anak ini ya istilahnya apa ya, bermotor dari satu titik kumpul tertentu terus sambil ya gitulah, banyak motor-motoran itu. Ternyata bukan hanya satu titik waktu itu ya, beberapa titik ketika kami mengisi sholat subuh, ya kajian safari subuh seperti ini, itu di apa biasanya dikiting ya, tapi harus Bismillah ini kami jihad dengan sebagai pejuang subuh, kami juga sebagai pejuang subuh. Istilahnya alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi safari subuh. Dia juga di Karampilang juga waktu itu. Nah ini yang berikutnya Karampilang ini. Ini yang berikutnya Masjid Baitul Arqam. Dan alhamdulillah untuk yang subuh ini itu banyak polisi, tidak tahu. Tadi banyak polisi, sehingga yang sebelumnya dalam artian banyak anak-anak yang bermotor itu tadi itu sudah tidak ada tadi, jadi lebih aman. Yang ini juga nanti akan menjadi kajian kita pada pagi hari ini. Jadi ada salah satu di antara kami, ya kami merasa kehilangan. Allah yarham Ustaz
Nabi, beliau kan juga berangkat subuh. Ketika sudah berangkat subuh gak kembali sampai sekarang, dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga beliau ditempatkan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Keterangan hidup tentu sangat dicari, karena kesenangan saja tidaklah cukup. Betapa banyak di antara kita yang senang dengan harta, tahta, sawah, ladang, dan sebagainya, namun tidak memperoleh ketenangan itu, karena mereka tidak ingat pada Zat yang memberikan ketenangan hidup. Oleh karena itulah dalam tausiah yang singkat ini akan disampaikan beberapa kiat atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperoleh ketenangan hidup. Setidaknya ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan untuk memperoleh ketenangan hidup. Yang pertama adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Keterangan yang dimiliki oleh orang yang beriman dapat dimiliki oleh orang yang beriman jika mereka selalu mengingat Allah, mengingat dengan hati, mengingat dengan lisan, dan juga mengingat dengan perbuatan. Hati dan lisan itu seringkali sudah dilakukan, namun seringkali kita tanyalah, itu lalai atau kurang dalam mengingat Allah dalam hal perbuatan. Padahal sejatinya ketika kita mengingat Allah dengan perbuatan seperti apa contohnya? Misal ada saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita, misalnya pertolongan dari kita, lantas datang kepada kita meminta bantuan kita menolong orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Itu adalah salah satu bentuk mengingat Allah dengan cara perbuatan, bukan sekedar hati dan juga lisan. Kalau lisan kan ya alhamdulillah dzikir itu ya, itu mengingat Allah. Dan atas kiat berikutnya ketika mengingat Allah itu juga dengan hati ya, tidak dia. Jadi perbuatan hati dan lisan. Jamaah sajubuh rahimahullah, yang menggapai ketenangan hidup yang berikutnya ialah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang di jalan Allah merupakan bentuk pembelaan kepada Allah dan juga bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti pada subuh kali ini, kita para pejuang subuh karena mau bangun untuk sholat subuh itu merupakan suatu perjuangan. Banyak di luar ya, bukan di sini. Di sini insya Allah sudah baik lah. Di luar ketika bangun tidur lagi, masih ngantuk, tidak mau sholat subuh, bahkan kesiangan subuhnya. Jadi Tuhan ya. Jadi banyak di luar sana ketika subuh itu ya harus dibangunkan. Alhamdulillah di sini sudah tahajud ya tadi. Ya alhamdulillah. Jadi kalau tahajud terus dilanjutkan dengan qobliyah subuh atau fajar itu bagus ya. Nah ini berjuang subuh, ini berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Anfal ayat 10 ini nantinya, dan tidaklah Allah menjadikan melainkan kabar gembira
agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kita pasti mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang kedatangannya dapat menenangkan hati kita. Sebagaimana para sahabat dahulu ketika berjuang di medan perang, keyakinan dan juga kebersamaan mereka dengan Allah itu membuat hati mereka menjadi tenang sehingga memenangkan peperangan di jalan Allah. Hadirin yang berbahagia, kiat menggapai ketenangan hidup yang berikutnya ialah berpikir tentang ciptaan Allah. Kecemasan dan ketidaktenangan jiwa karena manusia selalu merasa yakin akan kemampuan dirinya, tetapi bila merasakan kelemahan menjadi takut, tidak tenang, gundah gulana, gelisah dan sebagainya. Oleh karena itu, memperhatikan ciptaan Allah dapat menjadikan hati menjadi tenang. Melihat dengan kekuasaan Allah itu menjadikan bukti-bukti kekuasaan Allah, menjadikan hatinya menjadi tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Di dalam buku Mantiq, manusia disebut sebagai al-insanu hayawanun aqilun. Manusia adalah hewan yang berpikir. Mafhumnya, tanpa menggunakan pikiran secara aktif dan juga benar, niscaya manusia layak sama dengan hewan belaka. Karena itulah dalam mempertimbangkan benar tidaknya ucapan, tindakan, perilaku dapat ditempuh dengan cara berpikir, sehingga kebenaran yang kita lakukan menjadi yakin akan membawa ketenangan hidup. Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah, kiat menggapai ketenangan hidup yang berikutnya ialah bersyukur. Bersyukur adalah pandai menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setiap pribadi muslim akan memanfaatkan otak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir dan juga pandai menggunakan nikmat Allah, mendorong sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana di Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Kesyukuran kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui berpikir membuat hati kita menjadi tenang dan tidak melangkah pada hal-hal yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimahullah, kiat menggapai ketenangan hidup yang berikutnya ialah yakin ketenangan itu dapat meningkatkan iman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fat ayat 4, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin dan untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah antara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keterangan hidup. Maka dengan keyakinan yang kuat, kita akan memohon pertolongan agar diberikan ketenangan dalam mengarungi samudera kehidupan yang di dunia ini tidaklah kekal,
ketika kita sedang gelisah, cemas, gundah gulana, sebab hal ini jelas akan mengganggu kehidupan kita. Jamaah salat subuh rahimahullah, ada dua contoh, ada contoh yang ini memperoleh ketenangan hidup ketika dengan cara berpikirnya. Yang pertama ialah contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bapak tauhidnya untuk berjuang mencari kebenaran apa itu Tuhan. Jadi sejak Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kehidupan kita. Beliau adalah seorang yang terus-menerus berpikir untuk mencari kebenaran yang hakiki, selalu menggunakan akal pikirannya sebagai karunia Allah yang sangat berharga. Ada contoh di dalam sebuah ayat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 76 sampai 78. Ini panjang ya. Jadi artinya ketika malam telah gelap, ia melihat bintang dan berkata, inilah Tuhan. Ketika bintang itu terbenam, ia berkata, saya tidak menyukai yang tenggelam. Ketika melihat bulan muncul, ia berkata, inilah Tuhan. Ketika tenggelam, ia berkata, jika Tuhan tidak menunjukkanku, niscaya aku termasuk golongan orang yang sesat. Ketika melihat matahari yang muncul, ia berkata, inilah Tuhan dan lebih besar. Ketika tenggelam, ia berkata, wahai kaumku, aku terlepas dari apa yang engkau semua sembah. Quran surat Al-An'am surat 6 ayat 76 sampai 78. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang pejuang tauhid. Kisah beliau menghancurkan berhala, menjadikan sesembahan masyarakat pada zaman itu ya, zaman itu. Ketika menghancurkan berhala juga mencari kebenaran tentang tauhid, hati Nabi Ibrahim jadi tenang ketika menemukan arti yang sesungguhnya dari tauhid itu sendiri, dari ayat tadi ya. Yang kedua, itu ada sebuah contoh di Amerika sana, jamaah salat subuh rahimahullah. Itu adalah ada sebuah gerakan yang namanya gerakan Civil Rights Movement, yang mana gerakan ini menuntut hak sipil bagi orang kulit hitam di Amerika sana. Mereka dahulu para budak yang dibawa dari Afrika ke Amerika pada saat peperangan saudara. Jadi di sana masih ada diskriminasi ya. Orang-orang kulit hitam masih merasa diperlakukan diskriminasi dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai manusia dan juga sebagai warga negara. Ada salah satu tokoh ya di gerakan itu, namanya Malcolm X ya. Jadi Malcolm X ini didoktrin oleh gurunya ya ketika di Afrika. Itu orang-orang kulit hitam itu anak Tuhan, sedangkan orang-orang kulit putih anak setan. Lantas ketika mendapat diskriminasi seperti itu di Amerika, ketika pindah ke Amerika dari Afrika ke Amerika, Malcolm X merasa benar atas diskriminasi dari yang diperoleh dirinya, sehingga ada gerakan Civil Rights Movement tadi. Nah dari sini kan sudah semakin yakin dia bahwa ada itu tadi ya. Lantas ketika Malcolm X ini melakukan haji di Mekah ya, ini menggugah sudut pandang Malcolm X ini, yang mana ketika melakukan ibadah haji itu berbeda dari yang didoktrin oleh gurunya, dari yang semula tadi anak Tuhan dan juga anak setan. Lantas ketika melakukan ibadah haji, ternyata semuanya sama ketika haji. Yang membedakan apa di antara satu dengan yang lainnya? Bukan orang-orang kulit hitam, bukan orang-orang kulit putih, tapi yang membedakan antara satu dengan yang lainnya ketika ibadah haji ya apa? Yang ini menggugah pikiran atau doktrin dari gurunya di Malcolm ini, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah
salat subuh rahimahullah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, sehingga menggugah hati dari Malcolm X ini. Dan ketika menggugah hatinya, ini menjadikan hatinya menjadi tenang. Oh, ternyata tidak seperti itu yang diajarkan oleh Islam. Sehingga ketika pulang dari ibadah haji dan lantas hadir ke Amerika saat itu, Malcolm X ini menyebarkan Islam ya. Hatinya sudah tenang, menyebarkan Islam di Amerika. Dan alhamdulillah sampai saat ini Islam, perkembangan Islam di Amerika itu salah satu yang terpesat ya. Misalnya untuk berkembang di Amerika sana, salah satu yang terbesar ya, di Amerika. Kenapa? Karena tadi alhamdulillah menjadi contoh bagi kita ketika ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita menjadi tenang, dan ketika tenang mensiarkan agama Islam, dan ketika mensiarkan agama Islam, ketika hati kita sudah bertakwa, sudah tenang, lantas itu menjadikan perubahan yang sangat berarti bagi masyarakat di Amerika. Dua contoh ini menjadikan kita menjadi ibrah, ya, ibrah untuk bisa dipelajari bagaimana cara menenangkan hati. Kita masuk ke, ini masuk ke 5 ya. Kita masuk ke awal ya, ketika tadi di awal setelah nomor 5 tentang fenomena banyaknya di anak tadi, anak-anak atau pemuda yang di jalan tadi ya. Ini saya diberi waktu saya berapa ya? Coba yang berapa? Mungkin berapa menit lagi ya. Jadi ini ya, ketika jalan tadi ya, kan ada ya istilahnya apa ya, anak motor gitu aja. Tapi yang tadi sudah tidak ada ya. Jadi kami menemukan fenomena ini masuk ke materi ya. Tadi juga sudah materi, tapi ini masuk ke materi yang awal tadi ya. Kita masuk ke materi yang awal tadi tentang fenomena lost generation, tapi di masjid. Ini yang banyaknya saya jumpai ketika ke masjid bertanya pada takmir ataupun pada pengurus masjid, apakah di masjid ini ya, jadi pertanyaan pertama, apakah di masjid ini lost generation, apa ada rutin kegiatan ataupun kajian ataupun apa untuk anak-anak SMP? Ada? Belum. SMP, bukan yang sudah usia ataupun TPI atau TPA. TPA ada? Ada. TPA. Nah, alhamdulillah. SMP. Kedua, fenomena lost generation itu banyak dialami masjid itu di yang baru menikah, pemuda ya, khususnya pemuda yang baru menikah. Kenapa? Karena pemuda yang baru menikah ketika kami tanya itu macam-macam alasannya kan. Ada yang karena masih kerja sekali, atau ada yang karena kami ini masih ingin berduaan, banyak macam-macamnya. Nah, ada lagi yang karena keuangan. Jadi ketika ditanya itu ya mohon maaf, karena kebutuhan tentang kehidupan dia yang baru menikah itu masih di finansial. Jadi seperti itu. Di sini banyak ya, untuk pemuda yang baru menikah masih di masjid ini. Banyak ya. Tapi ada ya. Alhamdulillah. Yang paling banyak hilang dari masjid itu yang pertama, anak-anak SMP. Jadi anak-anak SMP, kenapa? Anak-anak SMP ini ketika kecil itu dia masuk TPA, TPI gitu ya. Tapi ketika sudah beranjak dewasa, SMP tadi,
itu dia malu, saya paling besar sendiri. Tapi ketika mau masuk remaja masjid ataupun IPM itu masih kekecilan. Di sini ada remaja masjid, betul-betul remaja masjid. Ya kumpul-kumpul lagi. Nah, biasanya di remaja masjid itu di tengah-tengahnya itu ada anak SMP itu. SMP itu yang jarang tuh, bahkan tidak ada di beberapa masjid yang kami temui. Jadi fenomena lost generation di masjid. Nah, ini kami rangkum setidaknya ada beberapa untuk dari yang kami tanya tadi, ada beberapa kiat yang untuk mengajak mereka anak SMP dan sebagainya ini, dan juga yang tadi yang barusan menikah. Untuk apa? Untuk aktif balik di masjid. Kenapa? Karena siapa lagi yang melanjutkan perjuangan kita di masjid yang kita cintai ini kalau tidak mereka? Ya, yang baru nikah tadi, termasuk yang anak SMP tadi, ya, yang ada yang sudah DPA tingginya alhamdulillah, yang belum ada segera didirikan. Terus apa namanya? Kalau belum ada remaja masjid, ya dibuat saja kajian-kajiannya seputar remaja masjid. Nah, yang SMP tadi gimana? Nah, yang SMP, ketika kami tanya apa sih kemauan mereka di anak SMP itu, ini sudah saya tuliskan di beberapa media, salah satunya Kumparan yang kami tuliskan, dan juga di BWU kami tuliskan. Yang mereka inginkan yang pertama di WiFi gratis, lantas menarik ya, untuk menarik mereka ya, komputer dan juga printer. WiFi gratis itu nggak harus dipasang WiFi. Kalau misalnya ada bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang punya hotspot ya, dibuatkan mereka hanya untuk belajar. Belajarnya bukan kemana-mana, bukan ke warung, bukan ke yang lain kafe, tapi di masjid. Hadirkan anak-anak ini di masjid. Kenapa? Karena mereka saya lebih asik nyangkruk di warkop, nyangkruk di kafe daripada di masjid. Ada yang seperti itu. Kenapa? Karena di masjid nggak ada internetnya. Internetnya ini nggak harus dari dipasang, tapi bisa dari hotspot dan sebagainya. Ini yang jadi keluar anak SMP tadi. Pertama, untuk mengerjakan tugasnya. Nah, penunjang untuk anak tadi. Lantas di berikutnya, ketika sudah aktif, sudah masuk di masjid, dibuat semacam bimbingan untuk belajar anak-anak. Yang nggak harus yang sudah wah gitu, enggak. Yang penting bisa mengajari sharing anak-anak itu tadi. Syukur-syukur kalau ada kelas bimbingan belajar atau bimbel ya, yang resmi. Nah, lantas berikutnya bisa menggunakan yang makan ya. Jadi entah itu diberikan makan snack atau apa. Nah, ini digunakan untuk apa? Untuk anak-anak ini lebih tertarik dengan masjid. Nah, mereka kan mencari di sana kadang-kadang itu, mohon maaf, ada yang di masjid tertentu lah, saya bilang masjid tertentu itu sampai saya nyari ke sana untuk mencari makanan gratis gitu, atau cemilan gratis. Loh, kenapa lagi? Kenapa lagi? Karena mohon maaf, saya orang yang saya tanya itu ya, ngakunya anak yang nggak punya itu, anak nggak punya, sehingga ketika di rumah mencari makan itu agak susah. Ada di masjid tertentu yang itu menyediakan makanan di Surabaya, dan di situ kadang-kadang dia mencari di situ ataupun di tempat-tempat tertentu. Di sini ada Jumat Berkah. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya, seperti itu disenangi anak-anak. Ya seperti itu. Di tempat kami di sana, di daerah Kemayan, itu ya sama seperti di masjid ini. Alhamdulillah ada Jumat Berkah. Dan itu
banyak menarik simpati dari anak-anak. Nah, dari situ bisa menarik yang lost generation anak SMP tadi untuk tertarik ke masjid itu. Dan alhamdulillah ketika ada makanan tadi itu menularkan dari yang dia dapat ke temannya. Temannya, oh di masjid ini loh ada Jumat berkah seperti itu. Lantas dia menularkan ke teman-temannya yang lain, dan itu membuat masjid ini menjadi ramai karena itu tadi salah satunya. Dan ini jamaah sholat Jumat rahimahullah, untuk yang fenomena yang ini, yang pemuda yang baru menikah, ini yang jarang aktif di masjid, apa caranya? Pertama, dibuatkan kajian seputar kajian setelah nikah, fikih pernikahan, fikih nakah. Bagaimana ketika baru menikah itu biasanya, ini tahu yang sudah bapak-bapak pribun untuk awal menikah pasti ada ngajinya gitu tentang bagaimana pernikahan itu, fikih nakahnya. Jadi bagaimana ketika menghadapi awal pernikahan, khususnya di 5 tahun pertama ini, masa-masa survival untuk sebuah pernikahan, bagaimana diajari seperti itu untuk generasi yang baru menikah. Yang berikutnya itu diajari bagaimana cara mengelola keuangan finansial secara islami, bagaimana. Lantas ini kebutuhan mereka yang ketika kami tanya, yang berikutnya ialah tidak tahu bagaimana caranya memulai ketika di PHK. Kami di Ubudan itu mengelola sebuah komunitas, yang mana komunitas ini yang nganggur yang nganggur diajari untuk membuat sebuah sabun, nggak harus sabun sebenarnya, yang lain boleh, tapi di kami itu diajari buat sabun yang mana ketika sudah jadi diproduksi untuk dijualkan massal gitu. Nah, yang menarik itu membuat anak-anak tertarik, yang muda baru menikah tertarik, yang dia nggak tahu ketika sudah di PHK, lantas aktif di situ, bisa menjualkan barang-barang di situ atau itu produksi. Dan dari situ alhamdulillah, dari semula beberapa orang akhirnya berkembang untuk usaha seperti itu. Bukan hanya itu, masih banyak sebenarnya, tapi karena berhubung waktu ya, ini yang kami singkat saja. Yang berikutnya, aktif di sosial media seperti Pak Heru ini. Nah, Pak Heru ini aktif juga, mana-mana ada kajian itu selalu dilakukan. Jadi aktif di media sosial, membuat wadah yang mana bisa pemuda maupun anak-anak ini bisa bantu untuk aktif di masjid melalui ini sosial media ataupun yang lain. Aktif di masjid, memberikan peran di masjid yang anak baru menikah tadi, memberikan peran agar tidak jauh dari masjid. Kenapa? Karena siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan kita di masjid kalau tidak mereka yang selanjutnya. Kenapa? Karena ada 7 golongan yang dinaungi Allah ketika di hari kiamat. Salah satunya ialah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada seorang pemuda, mungkin seperti itu sebuah hadis ya, hadis sahih. Salah satu yang dinaungi pemuda yang tumbuh di jalan Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa tawfiq qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.